Baik, langsung saja saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, Ibu Irma Yuliana, Sarjana Teknik Magister Engineering, selaku perwakilan dari Kaprodi Pendidikan Teknik Informatika, selaku pembicara, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya, tak lupa selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Di sini, saya sebagai pembawa acara manajemen citasi dan referensi untuk artikel ilmiah dan skripsi, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Irma Yuliana, Sarjana Teknik Magister Engineering, selaku perwakilan dari Kaprodi Pendidikan Teknik Informatika. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat di sini Pak Kirman ya selaku pembicara, kemudian juga mahasiswa PTI, mungkin juga ada mahasiswa bimbingan saya. Sebelumnya kita bersyukur sekali bisa bertemu di sini dalam sebuah majelis ilmu untuk bisa lebih profesional nanti teman-teman itu ke depan seperti apa, terutama tentang berkaitan dengan ini skripsinya ya, tantangan terakhir Anda ketika menyelesaikan kuliah nanti. Nah di sini saya mewakili Pak Arief yang kebetulan juga sedang bertugas keluar kota. Jadi beliau menitip pesan agar teman-teman benar-benar ini nanti workshop ya, modelnya kayak workshop itu ya, benar-benar dipandu. Jadi langsung mencoba juga gitu ya, karena kami berpesan ketika teman-teman itu belajar tentang ilmu itu ada landasan yang jelas. Nah kemudian ketika mengeluarkan idenya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk publikasi, berarti juga kita ada dasarnya yang jelas dan bagaimana membicarakan ini atau menuliskannya itu ada caranya sendiri. Makanya kemarin salah satu yang menjadi kesulitan di teman-teman skripsi itu ini Bu, nulis sitasinya atau apapun itu namanya di daftar pustaka ya, itu tuh yang masih one by one. Nah sebenarnya itu menyulitkan Anda sendiri dan menyulitkan kami ketika nanti kami atau pembacanya terutama ingin meretrieve atau memanggil ulang ini sumbernya dari mana gitu. Dan di sini juga yang kedua perlu saya tekankan bahwa ketika mengambil citasi itu jangan sepotong-sepotong. Artinya Anda harus punya benar-benar manuskripnya yang utuh gitu. Jangan hanya di bagian abstraksi atau bagian bahkan citasi dari orang Anda citasi lagi. Nah itu nanti akan jelaskan Pak Kirman agar semuanya utuh di benak Anda nanti ya. Silahkan ini nanti saya juga
mau memastikan, terutama ke mahasiswa saya, itu memang kalau bimbingan masalahnya ada di citasi itu, di mana source-nya, kemudian bagaimana menuliskannya, semua ada ilmunya dan itu sangat penting bagi Anda, apalagi nanti untuk lulus dari PTI Anda harus punya ilmu seperti ini gitu. Ini ilmu dasar dan tidak hanya anak PTI saja, bahkan untuk PAUD pun di PAUD itu sudah diajarkan di semester 1. Begitu nih Pak Kirman, saya nitip dibimbing teman-teman PTI ini. Ya, insya Terima Allah, kasih Bu. Mbak Intan. Monggo kita buka tadi dengan Bismillah bersama-sama, mudah-mudahan nanti lancar dan benar-benar ada outputnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Irma Yuliana, kami ucapkan terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu, yaitu Bapak Sukirman, Sarjana Teknik Magister Teknik. Beliau adalah dosen program studi Pendidikan Teknik Informatika, sekaligus Kepala Laboratorium Pendidikan Teknik Informatika. Selanjutnya, memasuki acara inti, kepada beliau, Bapak Sukirman, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Intan, Bu Irma, mohon izin ya. Ini saya mohon izin share screen ini. Materi yang coba saya sampaikan ya, terkait dengan manajemen citasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini nanti saya akan coba menyampaikan beberapa hal terkait dengan manajemen citasi, kemudian insya Allah kalau bisa, Anda nanti praktek, dan ini tidak membutuhkan software yang terlalu berat, dan file installernya juga tidak terlalu besar, jadi nanti kalau misalnya Anda download itu juga tidak akan memakan kuota. Baik, kita mulai ya. Tadi sudah disampaikan, saya namanya Sukirman, Anda sudah kenal saya ya, karena sudah pernah saya ajar di semester 5 biasanya, semester 5 dan 6. Insya Allah ketemu saya di semester 5 dan mungkin ada yang semester 6 ketemu saya lagi dan ada yang mungkin tidak ketemu saya. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan manajemen citasi dan referensi untuk artikel ilmiah dan skripsi, di mana artikel ilmiah dan skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa khususnya pendidikan teknik informatika dan umumnya di FKIP dan di UMS ya, tetapi ada beberapa di jurusan di UMS atau program studi yang mungkin tidak menulis skripsi, tetapi di PTI dan FKIP itu masih menggunakan skripsi ya sebagai salah satu syarat untuk lulus. Nah, di skripsi itu selain Anda membuat skripsi, membuat laporan skripsi, naskah skripsi itu, Anda juga diwajibkan untuk membuat satu artikel ilmiah. Nah, salah satu untuk bisa mengikuti ujian, ikut pendadaran atau ujian atau sidang gitu ya, biasanya istilahnya macam-macam. Ada yang mengatakan sidang, ada yang mengatakan pendadaran, ada yang mengatakan ujian gitu ya. Tapi intinya sama. Nah, salah satu syaratnya Anda harus menulis artikel ilmiah, kemudian Anda harus submit ke setidaknya jurnal artikel ke jurnal setidaknya Sinta keempat kalau nggak salah, Sinta 4, akreditasi Sinta 4. Nanti Anda bisa cek di mana di panduan skripsi yang dipublish di websitenya PTI. Nah, yang akan coba saya bagikan ke Anda antara lain adalah yang pertama ini nanti ya. Di outline di materi ini antara lain yang pertama adalah nanti definisi citasi itu apa sih gitu ya. Kemudian nanti kita akan belajar tentang software manajemen citasi karena
software manajemen citasi itu bukan hanya satu, tetapi banyak sekali. Nah, nanti akan kita fokuskan ke satu software citasi yang umumnya dipakai oleh mahasiswa PTI atau yang sering saya pakai biasanya ini, Mendeley Citation Manager. Terus nanti kita akan coba belajar cara instalasi dan integrasinya. Ini sebenarnya mudah sekali, apalagi kalau Anda dari mahasiswa PTI, kalau dalam hal menginstal ini pasti sangat mudah ya. Bahkan untuk crack itu juga sangat mudah bagi mahasiswa PTI. Nah, nanti selanjutnya akan kita coba untuk praktek menggunakan Mendeley, dan terakhir nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Anda. Utamanya adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa yang menulis skripsi. Saya sudah membuat beberapa daftar itu. Kalau tidak salah ada 9 atau 10 ya. Nanti coba saya share ke Anda. Beberapa hal yang biasa ditemui atau yang biasanya sering saya temui ketika menguji skripsi itu kan biasanya ada laporan skripsinya, ada naskah publikasinya. Nah, salah satu yang paling sering saya temui itu adalah menulis citasinya itu banyak yang masih kurang sesuai dengan panduan. Nah, di FKIP dan di PTI pada khususnya itu citasi yang digunakan adalah stylenya pakai style APA. Nah, nanti akan kita pelajari ada beberapa jenis citasi yang bisa kita pakai untuk berbagai jenis publikasi di jurnal. Nah, kita coba lihat ini dulu. Anda pernah lihat, kalau Anda pernah membaca satu artikel referensi, ya. Misalnya ini ya, ini salah satu contoh artikel yang saya ambil dari artikel ilmiah di miliknya di jurnal Computer and Education. Computer and Education ini adalah salah satu jurnal yang bagus, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa pendidikan teknik informatika dan pendidikan teknologi informasi. Ini bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan atau salah satu referensi yang bisa kita pakai, karena di situ ada penelitian-penelitian yang up to date, penelitian-penelitian yang sangat bagus, sangat relevan dengan program studi kita, yaitu pendidikan teknik informatika. Nah, ini salah satu, saya coba tip atau nyuplik salah satu artikel yang terdapat di dalamnya. Ini salah satu contohnya adalah game-based learning involving the games in the educational process, aiming to enhance learning activities. Nah, ini menurut ini. Maksudnya adalah game-based learning atau pembelajaran berbasis game itu melibatkan proses educational, proses edukasi yang tujuannya itu adalah meningkatkan aktivitas pembelajaran. Nah, ini menurut siapa? Ini adalah menurut Terechkovic, Molinovsky, Vasileva Stojanovsky, dan Vasileva, ini tahun 2018. Nah, ini adalah menurut ini ya. Jadi kalimat pertama ini adalah dia menyatakan bahwa pembelajaran berbasis game itu adalah melibatkan game dalam proses edukasinya, dan tujuannya adalah meningkatkan aktivitas pembelajaran. Ini menurut artikelnya atau penelitian dari 4 orang ini ya. Nowadays, students are very interested in computers. Saat ini, siswa itu sangat tertarik dengan komputer. This is an opportunity to use these instruments to achieve educational and instructional objectives. Ini adalah kesempatan untuk menggunakan instrumen ini. Instrumen ini adalah maksudnya adalah game-based learning itu ya, untuk mencapai tujuan educational dan tujuan instruksional. Ini menurut saya 2015. Nah, bentuk-bentuk seperti ini disebut sebagai citasi. Nah, kemudian di bawahnya ada juga model citasi yang lain adalah
dia tidak menuliskan nama dan tahunnya, tetapi dia menuliskan angka-angka gitu ya. Contohnya yang di bagian bawah itu ya. Introduction, kemudian di kalimat pertama, traditional classroom instruction in argument frequently emphasizes basic written composition and use of formal templates, overlooking the social aspect that support the development of sophisticated argumentation skill. Nah, ini kan ditulis 85,84. Artinya adalah pendapat ini atau argumen ini itu diambil dari artikel di daftar pustaka itu nomor 84 dan 85. Jadi dua artikel menyatakan semacam ini. Kemudian berikutnya adalah traditional education atau pendidikan tradisional can no longer meet the needs of the world of work. Pendidikan tradisional itu tidak lagi no longer meet the needs, tidak lagi memenuhi dunia kerja. Gitu. Dia menganggap bahwa pendidikan tradisional itu tidak memenuhi kebutuhan di dunia kerja. Ini menurut artikel nomor 93. Nah, caranya mengecek nomor 93 apa tinggal diklik gitu. Ini kalau sudah ada artikelnya ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah beberapa contoh artikel ilmiah yang berasal dari jurnal-jurnal bereputasi. Artinya jurnal-jurnal ini terindeks Scopus ya, kalau pemerintah atau Dikti menuliskan itu, menyatakan itu, ini terindeks Scopus. Maksudnya adalah jurnal-jurnal bereputasi itu dia terindeks di Scopus, di database Scopus, dan dikatakan ini adalah jurnal yang mempunyai impact atau dampak yang bagus. Karena mungkin penelitiannya prosesnya bagus dan hasilnya bagus, sehingga bisa dipakai atau bisa digunakan sebagai referensi-referensi untuk misalnya Anda melakukan penelitian. Nah, itu tadi beberapa contoh tentang citasi ya. Ada dituliskan namanya sama tahunnya. Kemudian yang di bawahnya tadi ada yang hanya dituliskan angka saja. Nah, pertanyaannya adalah apa itu citasi? Nah, kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, citasi itu sama dengan kutipan kalau bahasa Indonesianya, atau kata lainnya, kalau bahasa Inggrisnya adalah citation. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, citation atau citasi atau kutipan itu adalah referensi dalam sebuah karya ilmiah, ketulisan lain yang diambil dari buku, makalah, atau sumber lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misalnya kita membaca tadi ya, membaca suatu artikel, dia membuat pernyataan bahwa pendidikan tradisional itu tidak lagi memenuhi tuntutan dunia kerja. Nah, siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu adalah nomor 93 tadi ya. Atau nomor berapa tadi saya. Nah, dia mengatakan begitu. Sehingga dengan adanya referensi atau sumber informasi itu bisa memperkuat argumen Anda ketika nanti menulis atau membuat pernyataan. Terus tadi disebutkan bahwa apa tadi ya? Nah, ini game-based learning itu melibatkan proses edukasi yang tujuannya adalah meningkatkan aktivitas pembelajaran. Nah, ini menurut siapa? Ini adalah menurut 3 orang ini ya, 4 orang ini. Tahun berapa dia membuat pernyataan itu? Atau tahun berapa dia melakukan penelitian itu? Dia melakukannya adalah mungkin sudah, kalau di situ tertulis 2018 ya, tapi bisa jadi dia melakukan penelitiannya itu sudah tahun 2017 gitu ya. Tetapi baru dipublish tahun 2018. Nah, yang digunakan adalah tahun publishnya itu.
Nah, ini yang dimaksud dengan sitasi. Artinya mengambil pernyataan-pernyataan atau informasi-informasi yang berasal dari tulisan orang lain, kemudian kita masukkan ke dalam tulisan kita. Kalau yang contohnya tadi adalah artikel itu ditulis oleh siapa tadi, autor gitu ya, dia mengambil pernyataan-pernyataan yang berasal dari penelitian-penelitian orang lain. Itu yang disebut sebagai sitasi. Nah, sitasinya, sumber referensinya itu bisa berasal dari buku, makalah, atau sumber lain. Nah, sumber lain itu apa saja? Sumber lain itu yang paling tinggi adalah jurnal. Kemudian proceeding, kemudian buku, kemudian dari website resmi. Nanti di bawahnya ada beberapa sumber referensi yang biasa digunakan untuk menulis artikel ilmiah atau menulis skripsi. Gitu. Terus kemudian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sitasi itu adalah penggunaan suatu kalimat atau pernyataan dari sebuah tulisan atau karya ilmiah lain ke dalam satu karya ilmiah kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat argumentasi. Misalnya dalam naskah skripsi Anda menyatakan bahwa penggunaan game atau penggunaan website untuk pembelajaran itu sangat efektif atau lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan kelas tradisional. Nah, itu siapa yang mengatakan? Harus ada referensinya, bukan hanya sekedar menyampaikan pernyataan tanpa ada dasarnya. Seperti kalau misalnya kalau para ustadz itu ya, ustadz-ustadz itu kan menyampaikan satu dalil itu kan ada referensinya. Misalnya referensinya adalah surat Al-Baqarah ayat sekian. Gitu. Nah sama ketika nulis artikel ilmiah juga harus ada dasarnya atau dalilnya. Sehingga argumentasi atau pendapat yang Anda sampaikan atau pernyataan-pernyataan yang Anda buat di dalam artikel ilmiah itu akan lebih kuat. Dan ketika ditanya oleh misalnya penguji atau kalau diterbitkan di artikel di jurnal ilmiah, kalau ditanya atau ditelusuri oleh reviewer akan diketahui, oh ini sumbernya dari sini, mengatakannya demikian. Gitu ya. Nah, tujuan yang lain adalah memberikan ilustrasi. Memberikan ilustrasi itu maksudnya adalah Anda membuat pernyataan misalnya, menurut penelitian si A tahun 2020, dia membuat penelitian atau melakukan penelitian tentang pembelajaran berbasis game itu atau pembelajaran berbasis web itu bisa meningkatkan involving atau engagement atau keterlibatan siswa sehingga pembelajaran itu menjadi lebih aktif. Nah, itu menurut siapa? Menurut tadi, menurut si A tahun 2020. Artinya memberikan gambaran atau memberikan ilustrasi bahwa penelitian tentang pembelajaran berbasis game ini sudah pernah dilakukan oleh penelitian di sebelumnya. Kemudian juga tujuan yang lain adalah menyampaikan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya diperoleh begini. Anda membuat pernyataan bahwa menurut survei yang dilakukan oleh siapa gitu ya, menurut survei yang dilakukan oleh penulis A tahun 2021, pengguna gadget yang ada sekarang ini dengan rentang usia misalnya usia 17 hingga 21 kebanyakan dipakai untuk bermain game misalnya begitu. Nah, sehingga data-data yang misalnya tadi disampaikan sebagian besar digunakan untuk bermain game itu berapa persen, misalnya dari survei yang dilakukan itu tadi disampaikan bahwa 60% misalnya. Jadi, nah ini kan artinya menyampaikan informasi atau data yang diperoleh dari survei atau penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian. Nah itu yang dimaksud
menyampaikan data atau informasi. Dan masih ada beberapa tujuan lain yang tidak disebutkan di sini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa citasi itu penting? Dalam satu karya ilmiah, citasi itu sangat penting ya. Misalnya nanti suatu saat Anda sudah menghasilkan satu karya ilmiah atau satu publikasi gitu ya. Kemudian citasi Anda dikutip oleh orang lain atau pernyataan yang Anda buat dalam satu penelitian itu dikutip oleh orang lain atau digunakan oleh orang lain, maka akan menjadi satu value sendiri buat Anda sebagai penulis, sebagai author ya, sebagai yang melakukan penelitian. Kenapa? Karena dari penelitian yang Anda lakukan itu Anda punya satu kontribusi atau satu manfaat ya. Karena kan menurut hadis itu kan orang yang paling apa namanya? Saya lupa itu, yang intinya adalah orang yang paling mulia adalah orang yang paling bermanfaat gitu ya. Nah, seberapa jauh Anda bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan teknologi saat ini. Kalau penelitian Anda dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian disitasi oleh orang lain, maka akan menjadi satu manfaat yang sangat bagus. Nah, citasi itu penting karena tadi selain bermanfaat bagi orang lain, itu juga menyampaikan kepada pembaca dari mana sumber informasi itu berasal. Sumber informasi itu bisa berupa kalimat atau ide atau informasi-informasi lain yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sudah Anda lakukan misalnya. Nah, selain itu, citasi itu juga bisa digunakan untuk membandingkan bisa berupa ide penelitian atau membandingkan penelitian-penelitian terdahulu atau dengan penelitian-penelitian yang akan kita lakukan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita bisa membandingkan, misalnya Anda kan saat ini kan mungkin sudah ada yang mau selesai ya skripsinya, atau mungkin yang ada yang baru mau membuat skripsi, baru menyelesaikan skripsi, baru mau seminar proposal misalnya, atau ada yang mungkin sudah seminar dan sedang mengerjakan skripsinya gitu ya. Itu untuk membandingkan apa? Membandingkan penelitian Anda dengan penelitian-penelitian yang sudah atau penelitian-penelitian terdahulu itu, apakah ada satu yang sama atau yang berbeda. Jika sama itu tidak masalah ya. Artinya untuk memperkuat argumentasi dan ide penelitian yang Anda gunakan, yang Anda lakukan. Tetapi jika berbeda pun akan lebih bagus juga. Jadi sama dan berbeda itu semuanya memiliki makna ya. Jika berbeda artinya Anda akan bisa menyajikan satu hal baru yang mungkin belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Artinya di satu penelitian Anda kan, oh ini berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan. Maka dengan begitu Anda bisa membuat satu pernyataan bahwa penelitian Anda itu belum pernah dilakukan oleh orang lain dan kebaruannya di sini. Ini yang biasanya sering ditanyakan oleh para reviewer di jurnal-jurnal itu atau para penguji ketika menguji skripsi atau penelitian. Ini yang biasanya sering ditanyakan. Apa bedanya? Apa novelty-nya? Kebaruannya apa? Dengan yang lain apakah sama? Kalau sama, untuk apa gitu ya? Kalau sama ya untuk memperkuat itu ya, memperkuat argumentasi. Tetapi kalau beda, Anda bisa gunakan untuk menyampaikan bahwa penelitian yang saya lakukan ini satu hal yang baru yang seharusnya dilakukan, yang sebaiknya dilakukan, yang perlu dilakukan. Nah, citasi itu juga bisa menunjukkan
kualitas karya ilmiah yang kita buat. Jadi kalau di dunia akademis itu, di dunia ilmiah itu, satu karya ilmiah itu bisa digunakan untuk mengukur kualitas si penulis. Tapi ini tidak mutlak ya. Ini hanya satu argumen beberapa orang ya, mengatakan bahwa seorang penulis itu akan dikatakan berkualitas kalau tulisannya banyak disitasi atau banyak dikutip oleh orang lain ya. Tetapi ini tidak mutlak ya, masih bisa berbeda-beda pendapatnya. Nah, kalau di sini mengapa citasi penting itu karena akan menunjukkan kualitas karya ilmiah yang kita buat dilihat dari sumber yang relevan. Misalnya penelitian-penelitian yang dilakukan ini berasal dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Jadi kalau membuat atau memasukkan daftar pustaka, memasukkan sumber referensi itu jangan asal-asalan, artinya misalnya referensinya tidak sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Maka ini juga kurang bagus karena referensi yang digunakan itu tidak relevan dengan yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan. Dan kemudian selain itu juga dilihat ini, apakah referensinya ini terbaru atau sudah obsolete. Obsolete itu artinya kadaluarsa. Nah, di PTI itu citasi yang disarankan adalah minimal 5 tahun terakhir. Artinya kalau sekarang adalah tahun 2021, maka referensi yang digunakan itu yang lebih bagus adalah 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Ini yang disarankan ya. Tetapi kalau ada satu artikel yang istilahnya adalah induknya atau biasanya yang ada yang menyebutnya babon gitu ya. Kalau ayam kan ayam apa namanya? Ayam perempuan itu disebut babon kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia ya induknya gitu. Induknya misalnya masih berkaitan dengan induk penelitian, misalnya satu teori itu ya. Teori ini berasal dari terbitan tahun 2007. Karena ini sebagai satu induk, maka Anda masih bisa juga menggunakan referensi itu dalam satu karya ilmiah Anda. Karena itu adalah satu teori yang merupakan core ya, merupakan induk yang biasa digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Nah itu lebih bagusnya adalah 5 tahun terakhir, tetapi kalau induk atau teori itu masih relevan, meskipun tahunnya sudah bukan 5 tahun terakhir, tetapi itu masih bisa dipakai. Nah, kapan harus melakukan citasi? Nah, citasi itu tidak dilakukan tidak hanya ketika mengambil kalimat atau pernyataan dari karya ilmiah orang lain. Misalnya, dalam penelitian orang lain menyatakan bahwa pembelajaran berbasis augmented reality itu atau aplikasi berbasis augmented reality itu bisa digunakan untuk pembelajaran pemrograman misalnya. Kan ada yang menyatakan demikian. Nah, bukan hanya sebatas itu saja, bukan hanya sebatas pernyataan itu saja, tetapi ide penelitian dan pemikiran dari karya ilmiah orang lain itu juga perlu dituliskan sebagai satu citasi. Misalnya dalam artikel ilmiahnya yang berasal dari jurnal itu, dalam penelitiannya di bagian-bagian terakhir disebutkan bahwa penelitiannya ini kelemahannya adalah dinyatakan bahwa jumlah sampelnya masih kurang, sehingga penelitian berikutnya akan lebih bagus kalau jumlah sampelnya ditingkatkan atau ditambah. Maka dengan pernyataan itu
dengan ide itu bisa dipakai bisa digunakan sebagai satu referensi dalam satu penulisan artikel ilmiah. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu adalah mengambil satu kalimat dari sumber karya ilmiah penulis lain tanpa paraphrase. Misalnya gini ya, penggunaan aplikasi Android itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang efektif misalnya. Nah, penulisannya sama plek ya, tanpa ada paraphrase. Paraphrase itu apa? Paraphrase itu artinya adalah menulis ulang dengan bahasa kita, tetapi masih memiliki makna yang sama dengan yang dinyatakan di penelitian lain itu. Nah, akibatnya kalau dicek dengan Turnitin, nanti akan tertulis citasinya atau plagiarismenya nilainya menjadi sangat tinggi. Akibatnya ketika disubmit di perpustakaan sebagai syarat itu ya, Anda akan diminta untuk memperbaiki. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya pernyataan-pernyataan yang ditulis oleh orang lain itu kita tulis ulang dengan bahasa yang kita pahami, misalnya dari kalimat aktif menjadi pasif gitu ya, atau sebaliknya dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif dan seterusnya. Nah, atau mungkin akibat yang tadi ya, yang salah menulis citasi itu kalau disubmit ke jurnal ilmiah, maka tidak lama kemudian akan langsung di-reject oleh si editor. Kenapa? Karena ininya sangat tinggi ya, apa namanya, plagiarism check-nya atau kemiripannya itu sangat tinggi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, beberapa sumber citasi yang bisa kita gunakan untuk menulis artikel ilmiah itu adalah yang paling tinggi derajatnya, ya. Yang paling tinggi levelnya itu adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini adalah kalau di Indonesia bisa kita lihat di ini ya, di Sinta itu ya, sinta.ristekbirin.go.id. Nah, itu ada source-nya, jurnal itu ya. Kalau di Indonesia itu yang levelnya paling tinggi adalah jurnal Sinta 1. Kemudian di bawahnya ada Sinta 2. Kalau Sinta 1 itu biasanya sudah terindeks Scopus. Yang Sinta 2 itu biasanya terindeks oleh bukan terindeks ya. Maksudnya adalah akreditasinya sudah lebih bagus dibanding dengan Sinta 3, Sinta 4, apalagi Sinta 5 atau Sinta 6. Nah, kalau di PTI dan di UMS pada umumnya ya, sekarang ini kalau Anda bisa membuat satu artikel ilmiah, kemudian artikel ilmiah Anda itu disubmit dan diterima dan dipublis, atau setidaknya minimal accepted lah ya, accepted di jurnal yang memiliki akreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, Anda tidak perlu melakukan ujian skripsi. Anda tidak perlu tidak perlu pendadaran. Dan otomatis Anda nilainya langsung A. Kenapa? Karena menulis artikel dan accepted di satu jurnal ilmiah yang terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 itu membutuhkan satu effort, membutuhkan satu usaha yang cukup tinggi, tetapi bagi kita mahasiswa-mahasiswa PTI itu bukan suatu hal yang mustahil. Ada dulu satu kakak kelas Anda yang sekarang sudah lulus sih tapi ya. Itu kebetulan bimbingan saya itu menulis artikel skripsinya. Sekarang sudah terbit di jurnal ilmiah dengan akreditasi Sinta 2. Tetapi sayangnya dia menulis artikelnya sudah selesai, artinya
setelah sidang dia baru submit gitu ya. Sehingga dia masih melalui proses sidang. Kalau seandainya dia sudah accepted dan belum sidang, maka dengan adanya kebijakan yang sekarang, kalau dulu kan kebijakannya masih belum seperti sekarang. Kalau sekarang kebijakannya itu, kalau Anda bisa terbit di setidaknya jurnal terakreditasi Sinta 2, Anda kan tidak perlu ujian ya. Tidak perlu sidang skripsi karena sudah terbit gitu ya. Atau kalau Anda bisa terbit di jurnal Sinta 1 atau Scopus, Anda tidak perlu sidang. Nah, referensi yang pertama adalah jurnal ilmiah. Karena jurnal ilmiah ini sebelum diterbitkan, biasanya dilakukan satu review oleh para reviewer. Dan para reviewernya ini biasanya dia punya satu ilmu yang relevan dengan penelitian yang Anda atau artikel yang Anda submit. Misalnya begini, saya punya artikel tentang pengembangan game untuk pembelajaran gitu ya. Kan temanya tentang game learning. Maka nanti si editor dari jurnal tersebut akan mencari satu reviewer yang topiknya itu atau yang bidang keahliannya itu relevan dengan artikel yang kita submit itu, sehingga reviewnya itu benar-benar sesuai dengan bidang yang direview oleh reviewer. Sehingga kalau misalnya Anda misalnya lolos gitu ya, kan Anda sama seperti ketika diuji oleh para penguji. Artinya yang pertama adalah jurnal ilmiah, yang kedua adalah proceeding. Nah, proceeding itu biasanya kalau Anda ikut seminar, nah di PMS kan ada itu ya, seminar ISET itu, International Seminar Technology and Humanities itu, kalau Anda bisa terbit atau accepted di situ ya, Anda kan tidak perlu tidak perlu sidang ya. Karena di proceeding yang diadakan oleh WMS itu, yang ISET itu kalau di FKIP temanya adalah ECOLI. ECOLI itu adalah International Conference on Learning Advanced Education. Nah, kalau Anda bisa membuat artikel, kemudian Anda submit di situ, kemudian diterbitkan gitu, Anda nanti dapat subsidi untuk bayar. Karena di proceeding ini biasanya untuk bisa ikut seminar dan presentasi ini biasanya bayar. Dan bayarannya bisa Anda dapat subsidi dari WMS. Nah, kalau nanti sudah terbit, terbitannya itu bisa Anda ajukan ke WMS untuk diganti rugi melalui si Presma itu, si Presma. Nah, dulu ada mahasiswa bimbingan saya itu, dia ikut seminar nasional sih, bukan seminar internasional. Lolos seminar nasional, artikelnya diterbitkan di sana, di proceeding itu, dan dia dapat satu reward. Dia ajukan 2 orang. Diajukan melalui si Presma itu dapat ya lumayan lah bisa buat beli kuota gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang ketiga adalah sumber citasi yang berikutnya itu adalah buku. Jadi levelnya yang pertama adalah paling tinggi jurnal ilmiah, kemudian proceeding, kemudian buku. Nah, buku ini levelnya masih lebih rendah ya dibanding jurnal ilmiah dan proceeding. Kenapa? Karena hampir setiap orang itu bisa menulis buku. Bahkan Anda pun bisa menulis buku ya. Misalnya Anda menulis buku tutorial tentang pembuatan game menggunakan construct. Nah, Anda bisa membuat itu. Buat aja tutorialnya. Buat aja buku dalam bentuk buku, terus kemudian Anda terbitkan, Anda jual gitu ya. Karena penerbit sekarang itu gampang sekali ya, hanya dengan membayar kurang lebih 500.000 gitu ya, bisa jadi satu buku. Kemudian Anda jual di toko-toko buku itu,
Kalau buku Anda laku banyak, Anda dapat royalti. Karena tidak melalui proses review yang cukup ketat, karena kalau di buku itu reviewnya tidak terlalu seketat jurnal ilmiah maupun proceeding ya. Mungkin kadang yang mereview adalah hanya dilihat letak layoutnya, kemudian dilihat ukuran fontnya gitu ya. Sementara kalau konten detailnya itu tergantung pada si penulis. Nah, kemudian sumber yang lain adalah dari koran atau majalah, dan kemudian sumber yang lainnya adalah dari website. Websitenya yang resmi ya, misalnya resmi dan terpercaya. Misalnya contohnya adalah di mana ya, BBC News misalnya, bbcnews.com atau misalnya dari kompas.com. Kalau dari detik.com itu masih belum bisa digunakan sebagai referensi. Kenapa? Karena di detik.com itu dia artikelnya masih untuk mengejar rating klik, tidak terlalu ilmiah, jadi kurang relevan kalau detik.com. Apalagi kalau dari blog gitu ya, dari blog atau dari Wikipedia itu tidak diperbolehkan mengambil referensi dari situ. Nah, yang sangat disarankan adalah dua, jurnal ilmiah dan proceeding. Tetapi kalau Anda menggunakan buku ya nggak apa-apa. Tapi levelnya lebih baik porsinya lebih baik disedikitkan atau diminimalkan. Nah, ada beberapa jenis citasi yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah American Psychological Association. Yang kedua ada Chicago, yang berikutnya ada Vancouver, yang berikutnya ada Harvard, ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers, dan ACM, yaitu Association of Computing Machinery, dan lain-lain ya. Nah, di FKIP atau di PTI, itu citasi yang digunakan adalah menggunakan citasi yang pertama ya, jenis citasinya. American Psychological Association, APA ya, biasa disingkat dengan APA. Nah, ini dulu digunakan sebagai citasi untuk artikel-artikel psikologi, tetapi sekarang sudah digunakan secara meluas ya. Nah, satu yang tidak kalah pentingnya itu adalah IEEE. Kalau kita background-nya adalah ilmu komputer dan elektronik, biasanya format citasi yang digunakan itu adalah IEEE, Institute of Electrical and Engineering. Dan satu lagi, kalau kita background-nya adalah pendidikan komputer atau ilmu komputer, yang biasa dipakai itu adalah ini, ACM atau Association of Computing Machinery. Selain ini masih banyak yang lain ya. Ada, nanti saya tunjukkan di Mendeley. Nah, supaya kita tidak capek-capek menulis citasi, misalnya harus formatnya harus begini, modelnya begini. Nah, supaya kita tidak capek, karena kan menulis citasi itu harus sesuai dengan format ya. Kenapa harus sesuai format? Karena kalau tidak sesuai dengan format, ketika di retrieve atau kata Firman tadi retrieve, diambil ulang atau disitasi oleh orang lain, maka nanti tidak akan terlihat. Nah, supaya bisa terrecord itu ya, maka format penulisannya dan referensinya harus sama. Nah, dengan menggunakan citasi dengan menggunakan software atau perangkat lunak ini, maka penulisan citasi itu akan menjadi lebih mudah. Sehingga kita bisa fokus ke kontennya, konten yang kita tulis, dan tidak perlu lagi memikirkan bagaimana sih formatnya benar atau salah gitu ya. Letaknya sudah sesuai atau belum. Nah, dengan begitu kita bisa lebih fokus ke konten. Ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk memanage atau mengatur citasi. Yang sering digunakan itu adalah Mendeley. Kemudian EndNote, kemudian berikutnya ada Zotero, ada Zotfile, ada RefWorks, ada Bibli, ada
bibliografi kalau misalnya. Ada macam-macam, nanti bisa di-search di internet, itu banyak sekali. Nah, yang akan kita pakai di workshop kali ini nanti adalah ini ya, yang pakai Mendeley. Nah, kenapa Mendeley? Karena Mendeley itu gratis ya. Sementara kalau EndNote dan Zotero itu berbayar. Mendeley itu gratis ketika kapasitas, kan Mendeley itu bisa menyimpan ya, menyimpan referensi-referensi. Kalau kapasitasnya tidak lebih dari 2 giga. Kalau lebih dari itu, maka ada biaya tambahan. Nah, kita masuk ke ini ya, ke Mendeley, manajemen citasi dengan, mungkin sebelum ini ada yang ingin ditanyakan? Itu tadi penjelasan tentang citasi dan pentingnya citasi dan beberapa software yang bisa digunakan untuk manajemen citasi. Berikutnya kita akan belajar tentang manajemen citasi dengan software Mendeley. Nah, apa itu Mendeley? Mendeley itu adalah reference manager untuk mengatur dan mengelola citasi. Citasi itu tadi adalah kutipan ya. Nah, dulu itu namanya Mendeley itu adalah sebenarnya sebuah perusahaan ya. Sebuah perusahaan yang berbasis di London, UK, di Inggris ya. Itu dia merilis aplikasinya bernama Mendeley tahun 2008. Tahun 2007 itu masih startup ya, masih startup, kemudian dikembangkan, baru dia berani rilis tahun 2008. Nah, beberapa tahun setelah itu, 2009, 2010, dan seterusnya, sampai 2013, itu Mendeley memperoleh beberapa penghargaan. Salah satunya adalah dia menjadi satu best software untuk apa gitu saya lupa. Nah, kemudian tahun 2013 Mendeley ini dibeli oleh Elsevier. Elsevier itu adalah publisher yang menerbitkan artikel, menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah yang berreputasi. Nah, Elsevier ini adalah salah satu produknya adalah Scopus itu. Nah, dibeli kemudian digunakan untuk citasi, masih bisa digunakan, tetapi untuk yang beberapa hal dia dikomersialkan. Nah, websitenya bisa Anda akses di sini, mendeley.com ya. Mendeley.com, kemudian untuk instalasinya adalah Anda bisa download di sini, download.mendeley.com. Ini coba saya stop dulu share-nya. Ini saya share Chrome. Saya share yang ini ya, mendeley.com. Kalau di mendeley.com, nah ini adalah menu download. Mungkin dari beberapa Anda sudah ada yang menginstal ya. Ada yang belum menginstal? Ada yang belum menginstal? Ada sudah diinstal tapi belum dipakai? Sudah ya. Ada beberapa Anda yang sudah menginstal Mendeley ya. Dan bahkan mungkin sudah menggunakannya. Nah, download sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Kalau misalnya Anda memakai Mac, ini langsung di-download for Mac OS. Atau kalau menggunakan Windows, ini versi Windows, sebelahnya adalah versi Linux. Download, kemudian nanti install, double klik ya. Kalau di Windows double klik, install, download for Windows, install, ceklik, selesai misalnya ya. Nah, selanjutnya Anda harus membuat akun
pilih Mendeley Reference Manager for desktop, sesuaikan di sistem operasi yang digunakan. Klik dan install hasil download. Nah, setelah selesai melakukan instalasi, biasanya akan muncul seperti ini. Welcome to Mendeley Desktop. Nah, kalau Anda sudah punya akun, Anda tinggal login dengan username dan password Anda. Kemudian jangan lupa untuk klik cek sign in ya, supaya Anda tetap login. Sehingga ketika Anda membuka aplikasi Mendeley, Anda tidak perlu memasukkan username dan password lagi. Tetapi kalau Anda belum punya akun, Anda buat akunnya di sini. Klik register gitu ya. Register, kemudian Anda buat akun menggunakan email Anda. Setelah itu akan ada pengiriman konfirmasi ke email. Jadi akan dikonfirmasi ke email Anda, kemudian Anda diharuskan untuk mengklik itu, konfirmasi sudah selesai gitu ya. Sudah dikonfirmasi, kemudian Anda bisa login melalui Mendeley for Desktop itu. Terus berikutnya adalah bagaimana cara mengintegrasikannya. Cara mengintegrasikannya adalah misalnya, ini saya stop dulu ya. Ini saya stop. Cara mengintegrasikan Mendeley ke MS Word itu sangat mudah sekali. Pastikan bahwa Microsoft Word-nya tertutup terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada menu Tools. Kemudian kalau mau uninstall ya ini ya, uninstall. Kalau mau integrasi ke MS Word, tinggal ini Tools, integrasi MS Word. Nah, Citation plugin for Microsoft sudah terinstall ya. Sehingga kita bisa melakukan citasi di sini. Nah, bagaimana untuk memastikan atau untuk melihat bahwa integrasi Mendeley itu sudah sesuai dengan yang kita install? Anda buka MS Word, Microsoft Word ya. Sebentar saya buka MS Word dulu. Nah, untuk memastikan bahwa Mendeley itu sudah terintegrasi dengan MS Word kita, maka kita bisa memeriksanya di sini, di menu Reference. Nah, pastikan ini menu-menu ini sudah ada Open Mendeley, Insert Edit Citation, Merge Citation, ini. Terus kemudian stylenya tadi, stylenya ada American Psychological Association yang 7 edition. Nah, dengan begitu kita sudah berhasil install Mendeley ya. Kalau dalam hal menginstal ini, saya pikir tidak terlalu sulit ya bagi Anda. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana cara menggunakannya. Cara menggunakannya adalah, saya kasih contoh ya. Cara menggunakannya itu adalah, ini saya share dulu beberapa nanti dulu ya. Cara menggunakannya itu hampir sama dengan, bukan hampir sama. Cara menggunakannya itu gampang sekali. Karena kita membuat
suatu artikel ya, membuat suatu pernyataan bahwa game edukasi misalnya. Misalnya kita menulis satu paragraf di skripsi atau di artikel ilmiah kita ya. Misalnya begini, game edukasi itu dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar matematika, gitu ya. Nah, ini menurut siapa? Maka harus ada, kalau tadi kan di awal sudah saya sampaikan, sudah disampaikan bahwa ketika Anda membuat satu pernyataan ini salah ya, ini meningkatkan. Membuat pernyataan seperti ini, untuk memperkuat argumentasi, Anda harus menyebutkan referensinya. Nah, caranya bagaimana menambahkan referensinya? Menambahkannya gampang sekali di Mendeley tadi ya. Reference, kemudian insert citation. Di citation ini kita langsung ketikkan, misalnya educational game ya. Nah, misalnya saya sudah mengetahui nih, artikelnya yang berkaitan dengan educational game adalah ini misalnya. Nah, sudah. Setelah itu kita oke. Karena ini terlalu lama ya. Saya tadi menulisnya terlalu lama, muncul notifikasi semacam. Tapi ini tidak masalah. Maka akan secara otomatis format citasnya akan tertulis di sini. Misalnya ini kita nulis di bab 1 ya. Bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Nah, di sini introduction misalnya ya. Terus titik ya. Ini kalau menulisnya di, ini saya simpan dulu ya, biar aman. Ini kalau citasinya di belakang ya. Nah, bagaimana kalau di depan atau di tengah? Nah, kalau di depan atau di tengah itu cara penulisannya adalah berbeda. Kalau misalnya di depan itu begini. Misalnya, menurut siapa ya? Menurut, saya coba ajar. Menurut siapa gitu ya. Ini saya skip dulu ya. Siapa gitu, penulis. Menurut penulis A, game edukasi itu bukan hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga dapat digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Misalnya begini. Nah, menurut siapa tadi? Nah, ini kita cari aja di, misalnya di Mendeley, ini saya buka Mendeley.
Share semua aja ya. Ini saya buka Mendeley, open. Terus kemudian ini adalah artikel Mendeley tadi saya. Mendeley saya kelihatan ya? Sudah, Pak. Iya, Ya. Pak, kelihatan. Ini contohnya adalah educational game. Ini adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan educational game. Misalnya saya ingin, misalnya saya sudah membaca ini ya, sudah membaca artikel-artikel ini. Design and implementation of educational game based on thematic curriculum using 3-layer thinking model. Nah, saya sudah baca ini, terus kemudian dalam satu artikel ini ada argumen semacam ini. Ada argumen bahwa game edukasi itu bukan hanya meningkatkan keterlibatan, tapi juga dapat digunakan untuk menjadikan pembelajaran. Maka saya tinggal, ini saya ganti menjadi menurut, nah ini, insert edit citation, diklik, kemudian kita open Mendeley-nya, kita klik yang ini, klik. Kemudian di site, atau double klik bisa. Site, sudah. Nah, kalau menulisnya di awal atau di tengah, di awal itu artinya di depan kalimat, di tengah itu artinya ini termasuk di tengah ini. Maka tanda kurungnya harus dipindah ke sini, ke tengah. Sehingga akan menjadi seperti ini. Menurut Savitri et al., komanya sebaiknya dihilangkan. Menurut Savitri et al., tahun 2016, game edukasi itu bukan hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga dapat digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, kemudian ada pendapat yang lain, yaitu pendapat, misalnya ini penulis yang lain ya. Penulis A gitu ya, berpendapat bahwa game edukasi bisa diterapkan ke berbagai model pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Nah, maka seperti ini harus yang relevan seperti ini. Kalau ingin membuat atau mengambil referensi, maka tulisannya juga harus berkaitan dengan seperti ini, harus relevan bahwa game edukasi bisa diterapkan berbagai model pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, misalnya saya sudah membaca ini ya, membaca satu artikel ini misalnya, A Framework of Educational Control in Game-Based Learning. Nah, misalnya saya sudah membaca ini dan di dalamnya dia membuat satu pernyataan bahwa game edukasi ini bisa diterapkan untuk pembelajaran. Maka ini saya klik dulu, klik di sini ya. Kemudian saya insert citation. Go to Mendeley, klik. Ini cara kalau misalnya kita tidak tahu siapa pengarangnya gitu ya. Ini biasanya kalau diedit tadi ya, saya kan tadi memindahkan koma. Saya tadi kan memindahkan kurung buka ke tengah ya. Maka nanti akan muncul notifikasi. Saya tetap keep edit aja supaya yang ini itu tetap. Nah, Tako et al 2011
berpendapat bahwa bla 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 gitu. Nah, karena ini ditulis di depan, maka ininya harus dipindahkan, kurung bukanya harus dipindahkan ke tengah. Dia mengurung si tahunnya. Nah, begini. Komanya dihilangkan. Sehingga akan menjadi Takaoka et al. Tahun 2011 berpendapat bahwa game edukasi bisa diterapkan ke berbagai model pembelajaran. Dan seterusnya. Ini cara menuliskannya. Cara menuliskan citasi. Nah, bagaimana cara menginputkan ke referensi? Gampang sekali. Karena kita sudah menggunakan citation manager ini, maka nah, saya buat page baru ya, page baru untuk daftar pustaka. Nah, di sini. Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal klik reference, kemudian insert bibliografi. Tinggal klik. Ini di keep karena tadi saya memindahkan tanda kurung buka tadi ya. Dan hasilnya adalah ini. Tara, selesai. Kita tidak perlu capek-capek menuliskan Wang, Gigi, Yancun, gitu ya, Savitri, dan seterusnya. Nah, ini akan sangat memudahkan Anda ketika nanti Anda menulis skripsi atau artikel ini. Nah, yang paling penting adalah selain mengimport ini, Anda juga harus mengatur ininya, mengatur formatnya. Misalnya rata kanan ya. Kemudian setelah rata kanan, after spasinya dikasih spasi misalnya 6. Sehingga antara citasi 1 dengan citasi berikutnya akan terlihat. Ini kalau kita menggunakan citasi model APA atau American Psychological Association. Nah, ini adalah yang versi ke-7 ya. Sekarang sudah versi 7 dan disarankan untuk menggunakan versi 7. Nah, kalau misalnya Anda menulis artikel ilmiah untuk disubmit ke satu jurnal Sinta 4 misalnya, tetapi model citasinya adalah tidak menggunakan apa, karena kan masing-masing jurnal itu dia memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan format citasi APA, ada yang menggunakan IEEE, atau ada yang menggunakan SIMAGO, ada yang menggunakan Vancouver, dan lain-lain. Misalnya kita ingin submit di jurnal Persinta 4 ya, dan citasi yang dipakai adalah stylenya adalah IEEE, maka kita tinggal klik aja ini, tinggal pindah citasinya, klik, maka formatnya akan berubah 1, 2, 3, dan di sini juga akan berubah 1. Nah, kelemahannya kalau apa tadi dipindah tadi angkanya tahunnya, maka yang di sini nanti akan tetap. Ini saya coba kembalikan ke style APA ya, American Psychological Association 7 Edition. Ini yang dipakai di PTI dan FKIP. Kita kembalikan, maka nanti formatnya akan berubah lagi. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara memasukkan satu artikel ilmiah yang berasal dari misalnya Google Scholar ya. Kita coba buka Google Scholar. Misalnya saya mencari artikel di Google Scholar, scholar.google.com. Nah, artikelnya adalah misalnya kita sedang mencari
Kita sedang mencari artikel ilmiah yang berkaitan dengan augmented reality misalnya. Augmented reality untuk pembelajaran misalnya. Pembelajaran pemrograman, pembelajaran aja. Nah, kita coba lihat yang terbaru ya. Terbaru ini dari siapa ini? Teknokrat. Ini saya coba ambil dari ini yang bisa. Artikelnya ini judulnya ini. Yang agak bagusan dikit ya. Dari ini aja ya. Aplikasi augmented reality untuk pembelajaran sholat bagi siswa sekolah dasar. Masih loading. Ini, bagaimana saya memasukkan ini ke dalam Mendeley? Masukannya gampang sekali. Tinggal ditaruh saja misalnya. Saya tadi contohnya filenya adalah di 2812. 28 mana tadi? 2182 ya, 21. Nah ini ya, 218 ini. Ini contohnya 218 ini dia ya. Ini ya. Aplikasi augmented reality untuk pembelajaran sholat bagi siswa sekolahan. Ini saya tinggal drag yang terbaca aja. Masukkan ke Mendeley sini. Cemplung. Kemudian bisa kita gunakan di artikel ilmiah kita. Misalnya kita buat satu paragraf baru ya. Augmented reality bisa digunakan untuk pembelajaran sholat bagi siswa sekolah dasar. Nah, kata siapa? Ini tinggal masukkan saja. Open Mendeley, klik, insert, jepret. Nah, sudah selesai. Maka nanti nama Kurniawan dan Kusuma ini nanti akan muncul di sini. Ini Kurniawan Y. Kebetulan Kurniawan Y ini adalah teman saya, Yogi. Nama lengkapnya adalah Yogi Indra Kurniawan. Dia dosen di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dulu beliau pernah jadi dosen UMS di informatika. Tapi sekarang sudah pindah di Unsud. Itu. Terus cara yang lain bagaimana? Cara yang lain adalah misalnya di Mendeley ini kan kapasitasnya hanya 2 GB ya. Bagaimana supaya tidak banyak menampung artikel-artikel di sini? Caranya gampang sekali. Misalnya tadi kita membuka di sini ya, di Google Scholar ini. Misalnya ini, media pembelajaran Calistung hewan berteknologi augmented reality untuk menarik minat belajar anak. Nah, caranya adalah kalau misalnya kita tidak ingin memasukkan ini ya, PDF-nya, kita tinggal klik ini, site. Nah, kita pilih yang ini, APA.
Kalau ingin memasukkan ke dalam Mendeley, kita download yang .bib ini. Bib. Nah ini kita simpan ke dalam satu file. Filenya harus extension .bib. Misalnya saya punya file di sini ya. Nah ini misalnya saya punya file ini. Nah saya kasih nama filenya adalah scholar.bib. Saya copy tadi ya yang di sini. Ini saya copy, paste di sini, simpan. Kemudian dari Mendeley kita import file, import, kita lihat yang ekstensinya adalah .bib ya. Karena tadi ekstensinya sudah .bib, kita tinggal klik scholarnya S. Nah ini tadi ya. Judulnya adalah media pembelajaran Calistung tadi. Plung, nah ini sudah masuk. Media pembelajaran Calistung. Nah, ini kebetulan Tria Ferianto ini teman saya dulu waktu kuliah di ITS. Sekarang beliau jadi dosen di Universitas Brawijaya Malang. Dia ngajar juga di Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas Brawijaya Malang. Ini bahkan Tria Ferianto ini teman saya satu kosan dulu. Nah ini sudah bisa dipakai. Nah misalnya kita membuat satu statement bahwa jadi digunakan untuk bermaksud adalah bagaimana. Tidak hanya itu ya, misalnya tidak hanya itu, augmented reality, misalnya kita tulis, ini kan tadi kita sudah menggunakan AR. Kita AR bisa juga digunakan untuk media pembelajaran Calistung. Apa itu Calistung? Yaitu baca, tulis, hitung. Kata siapa? Kata si Afirianto tadi. Diklik, go to Mendeley, double klik, atau dari sana. Selesai. Nah, kalau di format citasi 7 edition ini, APA versi ke-7 ini, 7 edition ini, kalau penulisnya hanya 1 sampai 2, maka nama penulis pertama dan kedua akan ditulis. Contohnya begini. Ini kan penulisnya cuma 2, Kurniawan dan Kusumo. Tapi kalau penulisnya lebih dari 3, maka dia akan ditulis nama pertama, kemudian ditambah dengan et al begini. Et al. Ini cara menuliskannya di Mendeley. Nah, supaya lebih mudah, kalau misalnya nanti suatu saat Anda jadi guru ya, atau jadi dosen ya misalnya. Nah, kalau Anda, atau nanti Anda melanjutkan ke S2, jenjang S2, Anda ini untuk akan lebih bagus kalau di library Mendeley-nya ini dibagi-bagi berdasarkan folder-folder. Misalnya, ini saya kelompokkan berdasarkan tahun ya. Kalau yang di sini berdasarkan artikel, tema ya, berdasarkan topik. Kalau ini adalah gaming disorder. Kalau yang ini topiknya berkaitan dengan VR, mitigasi bencana. Terus itu saya pikir itu dulu, terus yang terakhir adalah saya sampaikan ini. Beberapa hal atau beberapa
beberapa hal yang sering dilakukan atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh, ini nanti saya share aja. Ini biasanya saya share ke bimbingan saya atau ke mahasiswa yang ambil skripsi dan pengujinya adalah saya. Biasanya ini saya share ke mereka. Ini saya copy, saya sharekan ke kalian. Mungkin ini bisa berguna bagi kalian ya. Oke, saya share melalui chat. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi di mahasiswa yang ambil atau yang sedang menulis skripsi. Yang pertama adalah penggunaan kata asing atau kata serapan. Kata asing atau kata serapan ini yang bukan berasal dari bahasa Indonesia itu wajib dicetak miring. Nah, berkaitan dengan citasi tadi, nah ini format penulisan citasi gunakan APA style ya, style 7 edition. Gunakan citation manager seperti Mendeley atau yang lain. Yang lain itu misalnya ada Zotero, ada EndNote, ada RefWorks dan lain-lain. Nah, apabila citasi dilakukan di awal dan di tengah, maka nama pengarang harus dikeluarkan dari tanda kurung. Nah, ini yang saya contohkan tadi ya. Harvey and Monk tahun 2019 menyatakan bahwa script merupakan, ini contoh aja ya. Kalau di tengah ini ya, ini kalau di awal, kalau di tengah, kemudian kalau di terakhir sudah benar, kebanyakan kalau di terakhir gampang lah ya, tidak perlu ada namanya editing. Kalau di tengah maka ini awalnya harus di titik komanya harus dihilangkan. Ini. Kemudian kalau satu orang menurut Lewis 2020 yang di dalam kurung itu hanya tahunnya. Nah, apabila dibuat di akhir ini begini tadi. Apabila dibuat di akhir maka nama pengarang dan tahunnya harus berada di dalam tanda kurung semua. Ini. Nama pengarangnya, kemudian komanya, baru tahunnya. Detailnya bisa dilihat di sini. Format citasinya. Nah, satu kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa yang menulis skripsi itu, kesalahan yang lain adalah ini. Ada salah ketik ya, biasanya mungkin kurang A, mungkin kurang spasi, atau kurang apa. Gitu. Nah, cara gampangnya adalah kalau di MS Word ini, kebetulan format MS Word saya ini sudah saya setting dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya saya salah tulis nih, pembelajaran ya, ini kan kurang A. Yang salah-salah itu pasti akan ini, akan ada garis merahnya. Garis scroll, garis keriting berwarna merah. Nah ini kalau saya klik kanan, maka nanti akan ada muncul pembenaran pembelajaran. Ini kalau di MS Word yang sudah disetting dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau cara gampangnya tanpa menyeting ya, cara gampangnya adalah bisa dilakukan menggunakan Google Docs. Di Google Docs ini adalah aplikasi MS Word atau file Word yang kita buat di file skripsi atau artikel ilmiah yang kita buat di Word yang diunggah atau diupload ke Google Drive, baru kemudian dibuka dengan Google Docs. Nah, contohnya adalah ini ya, saya punya Google Drive, kemudian saya punya draft artikel. Nah, ini saya punya artikel ilmiah ini. Nah, belajar dari rumah atau BDR. Nah, ini kalau saya salah nulis, misalnya ini merupakan salah ketik ya, salah nulis. Maka nanti di sini akan muncul
Kita lihat ini masih loading semua. Nah ini muncul garis merah, garis berwarna merah underscore ini. Cara membetulkannya bagaimana? Tinggal diklik aja, diklik, klik, merupakan. Tetapi harus diingat bahwa ada mungkin beberapa yang kata-kata asing itu tidak harus diubah karena memang istilahnya begitu, sehingga tidak harus dirubah, ya biarkan aja tetap gitu. Kalau ada tanda warna merah, tanda garis bawah merah, garis keriting warna merah. Ini cara memeriksa tulisan. Nah, terus apa lagi ya? Itu saya pikir yang lain-lainnya tidak ada yang penting. Saya pikir baik, itu dari saya sudah ini ya hampir 2 jam ya, 1 jam lebih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator ya. Mungkin ada tanya jawab. Monggo Mbak Moderator, saya kembalikan. Baik Bapak Sudirman, terima kasih atas materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ini saya lihat ada beberapa mahasiswa yang seharusnya sudah lulus ini. Wanes belum selesai, Tanes? Sudah hampir selesai, Pak. Sudah hampir selesai. Kurang apa, Nes? Kurang sidang? Insya Allah kurang sidang sama Ya. pembuatan artikel saja, Pak. Oh ya, semoga lancar ya. Oke, amin, Pak. Terus ini Jati Wahyu ini. Jati Wahyu kurang apa, Dek? Kamu, Dek? Udah ini Pak, masih revisi naskah publikasi. Semoga lancar ya. Amin. Terima kasih Pak. Semoga saya kembalikan Mbak Moderator. Jika ada yang ingin bertanya atau tadi ada yang kurang jelas, Berarti sudah jelas semua ini, Mbak. sepertinya iya Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas itu. Baik, nanti kalau Anda misalnya kurang jelas boleh tanya langsung lah di luar sesi. Oh iya teman-teman, jangan lupa nanti untuk mengisi presensi ya, nanti akan kami share. Nanti ada. Ya, itu sudah di kolom komentar. Mungkin itu saja dari kami. Menuju acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Firman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.